Mari mas. Ya, gimana? Ini pak. Jangan terkasih. Oke, gimana kabarnya? Baik. Sehat. Nggak baik sih, Pak. Loh, kenapa nggak baik? Nggak bawa, Mas. Mas, Pak. Oh, mas dari sana Bikin itu bed. Bikin bed. emang itu ada proyek juga itu memang gimana? Masnya gimana kabarnya? Ya, baik-baik, nggak baik, Pak. Baik-baik apa? Ya, kadang baik, kadang enggak, Pak. Oh ya, jadi kita kenal dulu ya. Saya itu namanya Pak Ida. Jadi saya itu konselor. Nanti saya akan membantu Mas ini sama ini untuk mengatasi permasalahannya. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu agenda-agenda yang akan kita lakukan hari ini. Jadi hari ini itu nanti sesinya akan kita mulai dengan perkenalan dahulu supaya kita itu bisa menjalin hubungan yang baik. Kok Pak ya, kita pokoknya bisa saling kenal gitu ya, supaya kita paham satu sama lain. Terus nanti setelah itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling, tujuannya dan apa saja asas-asas yang harus saya pegang. Ya, pada hasilnya nanti kita merumuskan topik permasalahan yang akan kita bahas. Jadi itu nanti didapatin dari saya bertanya ke Mas Ari dan Mas Rizky. Nanti kalau ada kecocokan di permasalahannya atau masih bidangnya sama itu nanti saya bahas. Lalu untuk yang terakhir itu nanti ada sesi diskusi, saling bertukar pendapat dan tutup dengan penutupan. Itu kita mulai terlebih dahulu dari sesi perkenalan. Mungkin kita bisa mulai dari perkenalan. Ini apa ini? Ini boleh Pak. Saya Mikel, Pak. Oh Mas Mikel. Kalau ini mas sama saya Ambil rumah Gumedo. Mas Amir teman itu Namanya unik, Pak. Amir keren banget namanya rumah kayak atlet MMA mas Ya, gitu. ya. Jadi Mas Amir sama Mas Mikel ini tuh nggak tahu belum apa itu konseling kelompok. Belum. Belum tahu mas, belum tahu. Nah, jadi saya jelaskan terlebih dahulu ya. Si konseling kelompok itu suatu proses di mana seorang itu berkumpul jadi satu untuk saling bertukar pengalaman. Jadi supaya Mas Amir ini bisa mengetahui permasalahannya Mas Mikel, dan mereka akan membantu keduanya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan di dalam sesi konseling kelompok itu saya memegang beberapa asas ya. Jadi itu asasnya ada kerahasiaan dan keterbukaan. Jadi nanti Mas ini kalau menurutnya itu yang terbuka aja, jangan ada yang ditutupi karena saya itu berjanji akan menjaga kerahasiaannya Mas Mikel sama Mas Amir. Jadi terbuka aja karena kalau nggak terbuka itu nanti permasalahannya itu sulit. Terus untuk tujuan konseling itu nggak tahu tujuan konseling apa sama saya. Jadi tujuannya itu nanti supaya kita itu bisa bekerja sama ya dengan saling bertukar pengalaman. Itu nanti kita secara masing-masing itu bisa membantu atau memberikan pendapat kepada konseling yang lain. Namanya kayak Mas Ari bercerita tentang permasalahannya, nanti kalau Mas Rizky bisa memahami itu, nanti Mas Rizky kan bisa memberikan pendapat. Mikel, Pak. Oh iya maaf Mas, ya, kebiasaan. Jadi Mas Mikel bisa memberikan pendapatnya supaya Mas Amir itu bisa ya menemukan solusi itu ya. Ya, kereta ya. Ya namanya ya di dekat proyek. Nah jadi sebelum kita mau mulai sesi konseling ini tuh saya lihat kayak gelisah itu. Jadi gimana kenapa Mas? Takut Mas? Saya kalau, Pak. Oh ya ini ya, jangan takut Mas. Kalau dia nggak takut kita kasih briefing aja supaya suasana itu cair. Nah, jadi briefingnya itu nanti saya bilang kanan, kiri, atas, bawah. Nah, Masnya ini nanti menggerakkan Mas kepalanya. Kalau saya bilang kanan, kepalanya belok kiri. Balikannya, Pak. Kalau saya bilang kiri, yang kanan ke atas ke bawah. Nah, paham kan? Ya, paham. Nah, sekarang kita mulai aja ya Mas. Ya. Kanan, kiri. Ini, Pak. Kita ulangi. Ya, ini sama, Pak. Mas ini, Pak. Kanan, kiri. Kita ulang sampai bener ya. Atas, bawah,
kanan aduh ya udah kita anggap ya lama gimana nggak takut lagi kan nggak takut Iya. nggak takut dan itu kita langsung mulai ke sesi konselingnya ya. Mungkin sekarang kita mulai dari Mas Mikael ya. Mungkin kalau Mas Mikael bersedia untuk bercerita, silakan cerita masalahnya. Masalah saya itu lagi sulit cinta sama pacar saya Pak. Nah kemarin tuh saya melihat pacar saya itu sama cowok lain Pak di kafe ya. Gak tahu itu siapa, kayaknya selingkuhannya Pak. Selingkuhannya? Iya. Oh ya udah Mas. Mungkin Mas Amir bisa cerita tentang masalahnya. Kalau saya sih itu nih Pak, saya itu ketahuan sama jamur lepang Pak. Kan kalau saya itu nggak makan jamur lepang tuh kayak kurang. Jamur lepang tuh bikin nge-fly ya. Oh iya. Jadi saya tuh sering Pak nge-fly karena jamur lepang. Pengen nge-fly karena jamur lepang. Iya. Begitu sih Pak. Pak. Ya sebelum sesi konseling kita tutup, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Mas Amir sama Mas Mikael. Gimana perasaannya Mas Amir sama Mas Mikael setelah Lega sih Pak. Perasaan. lega? Jujur saya juga sama-sama lega. Tapi saya apa ya? Anu Pak, bersyukur. Karena tadi kan dapat informasi supaya nggak ketahuan oleh Tom. Jadi berhubung Mas Amir sama Mas Mikael sudah lega, kalau itu sesi konseling hari ini kita akhiri ya. Jangan terlari cok. Sini coba kita akhiri terus. Apa tingkat Pak? Kalau begitu, mari kalau Mas Amir sama Mas Mikael ada masalah lagi atau masalahnya masih terulang lagi, mungkin bisa hubungi saya lagi. Nanti saya bisa membantu lewat sesi konseling, entah konseling individu atau nanti kita sama-sama. Kalau mau keluar mari saya antar aja. Makasih ya Pak. Ya siap. Selamat semangat ya Mas. Iya. Ya, mari.